Halo teman-teman, hari ini saya akan men-sharingkan lagi ya tentang ilmu ya atau pengetahuan yang sudah saya dapatkan di perkuliahan mata kuliah konseling postmodern teman-teman. Oke. Nah, dan kali ini kita akan membahas tentang biografi tokoh-tokoh ya yang menemukan teori-teori dalam pendekatan postmodern ya teman-teman ya. Oke, mari kita bahas satu persatu, dan kali ini kita akan membahas dua pendekatan ya teman-teman ya dalam konseling postmodern ya. Ada dua pendekatan yang akan kita bahas di sini, yaitu ada pendekatan SFBC ya, tokoh siapa aja sih tokoh yang membentuk pendekatan ini, dan juga pendekatan naratif terapi ya. Oke, mari kita membahas terlebih dahulu pendekatan SFBC. Oke, tokoh yang pertama ya itu bernama Inso Kimborg ya. Dia adalah seorang Asia Korea Selatan ya, dari Seoul, dari Korea Selatan, dan beliau ini lahir pada tanggal 25 Juli ya 1934 ya di Korea Selatan. Nah, di keluarga mereka dia adalah anak sulung ya, anak tertua dari 5 bersaudara ya, dari 5 bersaudara, dan dia mulai meniti karirnya itu pada tahun 1950 ya sampai 1953 di EUH Women's University. Ini dia mulai masuk dalam dunia perkuliahan, dalam dunia pendidikan dengan profesi yang diambil adalah di bagian farmasi ya. Jadi tertarik dalam dunia farmasi karena memang ternyata keluarganya juga berkecimpung dalam dunia farmasi. Mungkin itu yang menjadi salah satu motivasi ya bagaimana dia juga berkuliah di farmasi itu ya, di bidang farmasi. Lalu pada tahun 1957 itu dia ke Amerika ya untuk melanjutkan studinya ya. Ya, seperti kita tahu ya teman-teman ya, bahwa Amerika itu kan dalam dunia pendidikan ini terkenal sangat maju, dan sudah banyak pendidikan yang memang tersedia di sana. Mau apa sih, bidang apa sudah maju ya di Amerika. Maka tidak salah juga si Inso Kimborg ini memutuskan untuk melanjutkan studinya di Amerika. Nah, di Amerika sendiri dia juga melanjutkan bidang farmasi itu dan mendapat gelar Magister Sains ya dalam bidang farmasi. Nah, di Amerika ternyata dia juga bekerja di beberapa institut ya, termasuk di bidang kedokteran ya. Di sana dia mulai mengembangkan suatu penelitian itu mengenai kanker perut ya. Itu dia mulai dari sana. Dan si Inso Kimborg ini dia juga orangnya sosialis ya. Jadi dia salah satu penemu teori ini yang juga berkecimpung dalam dunia sosial ya. Nah, si Inso Kimborg ini sendiri dia dalam kehidupan keluarganya sendiri ternyata dia memiliki 2 suami ya teman-teman. Suami pertama bernama Charles Bird dan pada tahun 1972 mereka bercerai ya. Untuk latar belakang perceraian mereka saya tidak tahu pasti ya, tapi dari perceraian itu mungkin menjadi salah satu motivasi ya bagaimana dia menemukan teori ya, membuat suatu teori pendekatan berfokus pada awalnya itu ada suatu pendekatan family therapy ya, jadi brief family therapy itu. Jadi mungkin itu menjadi salah satu alasan juga ya. Nah, ketika perceraian itu ternyata dalam perjalanan dia menemukan sosok lain, pria lain yang juga ternyata mereka
sama-sama berkuliah di suatu universitas ya di Amerika, dan pria itu adalah Steve Dizaster ya. Nah, dari kisah asmara mereka berdua ini itu melahirkan salah satu pendekatan yang sekarang dikenal luas, yaitu SFBC ya, Solution Brief Focus Therapy ya. Itu menjadi suatu kerjasama yang baik yang menghasilkan suatu teori dari salah satu pasangan ini ya. Oke, jadi dari kedua tokoh ini, kenapa mereka menciptakan teori ya, pendekatan itu mungkin karena mereka juga adalah aktivis sosial ya, yang mana mereka melihat banyak orang itu selalu berkutat pada permasalahan-permasalahan yang sama ya, dan berfokus pada masalah ya. Mereka tidak berfokus pada solusi, tidak menyadari itu. Maka kedua tokoh ini yang terutama Enzo Kimborg ini ya, mulai terbuka wawasannya dan mencoba untuk membuat suatu pendekatan baru yang mana membantu orang-orang yang tadi selalu mempersalahkan atau berfokus pada masalah, itu mulai berpikir lebih jauh lagi bahwa ada solusi ya, dan solusi itu ditemukan oleh dirinya sendiri ya. Itu yang mau diangkat atau mau dikembangkan oleh Enzo Kimborg ini dan suaminya ya. Itu salah satu tokoh yang pertama, teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan tokoh ini ya, teman-teman boleh membaca buku-bukunya yang sudah sangat banyak ya. Dia menulis buku, entah itu dia tulis sendiri atau juga dengan suaminya ataupun orang lain. Teman-teman boleh melihat di internet, itu sangat banyak sekali ya. Boleh teman-teman untuk membacanya. Nah, tokoh yang kedua adalah Steve Dizaster, adalah suaminya sendiri, teman-teman ya. Tadi saya sudah mention ya dari awal bahwa bukan Enzo Kimborg sendiri, tetapi ada suaminya yang juga berperan penting ya dalam menemukan pendekatan baru itu, yakni Solution Brief Focus Therapy ya. Nah, si Steve Dizaster ini lahir pada tanggal 25 Juni 1940 ya. Jadi dia dengan istrinya ini ternyata beda 6 tahun ya. Jadi umur mereka itu beda 6 tahun ya. Tapi umur itu tidak menjadi penghalang ya buat kisah asmara atau masa-masa di mana mereka berjuang bersama ya untuk menghasilkan ide-ide yang sangat cemerlang yang kita kenal pada zaman ini ya, teman-teman. Nah, si Steve Dizaster ini sendiri sebenarnya dia bukan hanya belajar tentang satu teori, satu pendekatan. Ternyata dia juga belajar banyak hal ya, dan dia juga seorang penulis, teman-teman ya. Teman-teman juga bisa membaca bukunya ya, di internet sudah tersedia buku-buku dari kedua tokoh ini ya. Nah, si Steve Dizaster ini sendiri sebelum dia berkecimpung dalam dunia psikologi ya, dalam dunia kesehatan itu, dia adalah seorang musisi ya, ahli musik saksofon ya. Jadi ketika selain berkuliah atau bekerja sebagai aktivis sosial, kalau ada hal yang mungkin saat jenuh atau lelah, itu saksofon menjadi mungkin teman terdekatnya juga ya, untuk menghibur, untuk menenangkan diri ya. Karena musik ya, dia juga seorang musisi, pasti saya yakin ya, pikiran saya yakin pasti dia memanfaatkan bakatnya itu untuk menenangkan diri ya, atau setidaknya merilekskan ya, santai ya di tengah kesibukan itu. Jadi itu dia teman-teman, kedua tokoh tadi, mereka adalah penemu pendekatan SFBC ya, Solution Focus Brief Therapy. Oke teman-teman,
kita akan lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk pada pendekatan naratif terapi ya. Siapa sih tokoh yang menemukan pendekatan ini ya? Nah, yang pertama itu bernama Michael White ya. Nama yang sangat menarik, dan lebih menarik lagi dia adalah orang Australia ya. Jadi bukan orang Amerika ya. Itu menarik, orang Asia ya. Jadi sungguh membanggakan ya teman-teman ya. Jadi walaupun ya tidak semaju Amerika, tapi beliau memberikan contoh ya, bisa menemukan suatu pendekatan yang sangat bermanfaat bagi bidang atau di dunia psikologi ya, atau kesehatan mental. Beliau lahir di Australia pada tanggal 29 Desember 1948. Nah, si Michael White ini dia juga adalah seorang pekerja sosial tentunya ya, aktivis sosial. Dia aktif di bidang sosial, dan pada masa kecil ya, dimana momen ini yang ya boleh dikatakan menjadi tolak ukur juga bagaimana ya membuat pendekatan naratif terapi ini. Waktu itu satu momen di mana dia sangat ingat sekali, dia bersama ayahnya ya, itu pergi berjalan-jalan ya, jalan-jalan ya. Kalau di Indonesia kan kita terkenal dengan apa, bukit, lembah ya, atau tanam-tanaman, pantai yang itu sebagai tempat wisata ya. Tapi kalau di Australia itu diceritakan ya oleh Michael White ini, itu dia bersama ayahnya pergi ke padang gurun ya, padang gurun itu pasir ya. Nah di sana ya dia sangat terkesan sekali ya melihat pemandangan yang begitu indah ya, berjalan-jalan melihat banyak hal ya. Di sana dia menyadari bahwa kalau jalan-jalan seperti ini, peta ya atau penunjuk arah peta ini sendiri sangat penting ya. Jadi ya dia sempat berpikir seperti itu ya teman-teman. Jadi dari momen itu ya dia berpikir bahwa peta itu sangat penting ya, menunjukkan arah kemana kita akan pergi, apa yang kita cari. Nah itu menjadi gagasan awal momen di mana ia akan membuat atau membentuk naratif terapi ini. Istrinya bernama Charlie, itu istrinya ya teman-teman ya. Dan beliau tidak bekerja sendirian, ada teman yang mendampingi dia juga membentuk atau menemukan, mengembangkan naratif terapi ini teman-teman ya. Temannya itu bernama David Epstein ya. Nanti kita akan bahas juga ya mengenai David Epstein ini. Mereka berdua ini tempat lahirnya berbeda ya, tempat lahir mereka berbeda, tapi mereka dipertemukan mungkin dalam satu momen yang karena mereka adalah aktivis sosial ya, bisa jadi dipertemukan karena itu juga ya teman-teman ya, sehingga melahirkan suatu pendekatan ini. Si David Epstein ini sendiri dia lahir pada tanggal 30 Agustus 1944 ya di Kanada teman-teman ya. Di Kanada, Australia ya, cukup jauh jaraknya ya. Jadi kedua tokoh ini yang mengembangkan naratif terapi ya teman-teman ya. Teman-teman boleh melihat atau mencari lebih dalam siapa sih tokoh ini, seperti apa sih karya mereka. Itu buku-buku mereka sangat banyak yang sudah mereka tulis, entah itu artikel ya, novel, saya pikir ada. Teman-teman silakan kalau ada waktu ya, silakan mampir, monggo mencari tahu, karena ilmu yang mereka temukan ini, teori-teori ini itu sangat-sangat membantu pribadi kita masing-masing ya, untuk berkembang menjadi pribadi-pribadi yang utuh teman-teman ya, yang menyadari bahwa kita punya kapasitas ya, punya kekuatan, kemampuan untuk memanage diri kita ya, mengembangkan diri kita ya, mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada ya, dengan teori-teori yang sudah mereka ciptakan ya. Teorinya sudah ada ya, mereka sudah menemukan. Pertanyaannya,
bagaimana dengan kita? Apakah kita mencoba? Ya, saya pikir menarik ya, dan saya juga akan mencoba belajar ini teman-teman ya. Semoga kedepannya saya juga akan membantu untuk menjelaskan apa sih isi teori pemikiran mereka dengan lebih detail lagi ya teman-teman ya. Jadi saya merangkum ya, saya sedikit merangkum dari keempat tokoh ini. Kedua tokoh pertama itu menemukan pendekatan yang berfokus pada solusi ya. Nah, kedua tokoh yang pertama ini mereka adalah suami istri ya. Saya belajar dari mereka ya. Insight yang saya dapatkan ketika mendengarkan presentasi waktu itu ya di pelajaran oleh teman-teman, dan juga penjelasan dosen ya, penjelasan tambahan oleh dosen, itu saya mendapat insight. Saya belajar dari kedua tokoh ini bahwa walaupun keluarga mereka itu tidak akur ya, ada kisah perceraian ya, perpisahan, ternyata mereka bisa bangkit ya, punya pemikiran yang grow mindset ya, terbuka bahwa kejadian yang buruk pun itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan atau itu menghambat kita untuk berkembang, tetapi justru itu memperkaya diri kita ya, memperkaya diri saya ya, untuk bangkit lagi ya. Dan masih banyak alasan bahwa kita layak hidup ya, masih banyak jalan yang perlu kita cari, perlu kita temukan, seperti yang kedua tokoh penemu pendekatan SFBC ini ya. Itu teman-teman. Lalu kedua tokoh yang kedua ini itu penemu pendekatan naratif terapi. Mereka juga punya kisah yang juga tidak muluk-muluk saja ya, perjalanan hidup mereka. Ada lika-likunya ya. Ada juga kisah perceraian ya yang mereka alami. Dari keduanya itu ada salah satu, kalau tidak salah itu Michael White ya, merasakan itu. Walaupun demikian ya, boleh dikatakan bahwa mereka tidak berhenti di situ. Mereka menemukan jalan ya. Dari naratif terapi ini kan pendekatan ini, mungkin saya spill sedikit ya, itu mengenai ini, menyoroti kisah atau pengalaman si konseli ini, bagaimana dia membangun ceritanya ya, membangun pengalaman, kisah pengalamannya ini, dan bagaimana sampai memaknai kisahnya yang awalnya tadi bermasalah atau negatif itu menjadi positif ya. Dia menemukan jalannya sendiri ya. Jadi sangat menarik ya teman-teman, tokoh-tokoh atau penemu teori-teori pendekatan ini. Jadi mereka memiliki perjalanan hidup yang tidak mudah ya teman-teman. Jadi mari kita belajar dari mereka ya. Jadi insight yang ingin saya sharingkan di sini, poin penting yang ingin saya bagikan di sini, bahwa teman-teman jangan menyerah ya teman-teman. Kita semua pasti punya masalah ya, saya juga punya masalah dan orang lain juga punya. Tetapi pertanyaan di sini, sejauh mana sih kita mengenal permasalahan kita, mengenal diri kita ya. Yakinlah bahwa kita belajar dari tokoh-tokoh ini bahwa ada solusi teman-teman, ada jalan ya. Tidak ada namanya hidup itu sampai di sini, enggak ya. Pasti ada jalan, selama kita masih bernapas pasti ada jalan. Dan mari kita temukan itu, kita cari, kita gali, kita maknai ya setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita maknai dan kita temukan solusi, jalan yang terbaik bagi diri kita, sehingga kita juga ya maju terus seperti keempat tokoh yang sudah saya sharingkan ini ya, terus menginspirasi dan bermanfaat juga bagi orang-orang lain. Oke, dadah teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.